Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu terkait dengan ngapem atau tradisi membuat apem yang kemudian dibagi-bagikan pada saat rebo wekasan atau rebo kasar. Ini apem terbuat dari tepung, kemudian ini kinca, yaitu gula Jawa yang dicampur dengan kelapa. Dan cara makannya apem ya, ini dicelupin atau juga kincanya dibalurin ke apem. Tradisi ini biasanya menjadi masif saat bulan Safar, terutama di rebo terakhir bulan Safar. Marilah kita coba ikuti analisanya, pembahasannya, dan kajiannya. Menikmati hasilnya. Minyaknya kosong. Tradisi membuat apem. Jangan dia apa nama itu emang jangan apa. Apem adalah jajanan khas Nusantara. Di pasar-pasar mungkin bisa kita temui apa yang disebut dengan apem. Tapi apa yang kita saksikan itu beda. Kenapa? Karena kemeriahan pembuatan apem seperti ini hanya kita temukan setiap bulan Safar di Rabu terakhir. Ini adalah kinca. Sudah digardusin. Setiap rebo terakhir di bulan Safar. Ada satu tradisi, yaitu tradisi rebo wekasan atau rebo kasan atau rebo pamungkas, yaitu hari Rabu terakhir di bulan Safar, di mana diyakini pada hari itu Allah menurunkan kurang lebih 320.000 bala ke atas dunia. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat daf'ul bala, yaitu sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam yang dibaca setelah Fatihah, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 15
5 kali, kemudian juga Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Kemudian dianjurkan perbanyak sedekah, berbuat baik dan lain sebagainya. Kira-kira gimana kita menyikapi? Maka apa yang menjadi rujukan sebenarnya dijelaskan oleh ulama-ulama yang juga sangat kompeten. Ada mufti sekaligus imam besar Masjidil Haram yang kemudian dituangkan dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Ada Syekh Al-Attar, ada Syekh Ad-Dairabi. Ini ulama-ulama mumpuni yang diyakini bahwa ketika akan menegaskan setiap Rabu terakhir Safar akan turun bala, beliau-beliau ini berdasarkan pandangan ahli kasyaf atau para kekasih-kekasih Allah, di mana Allah mengilhamkan kepada para kekasih-kekasihnya. Nah, karena ini ilham, ya, kita boleh berpegang teguh padanya, boleh juga tidak. Karena ini ilham. Ilham beda dengan wahyu. Kalau wahyu sudah berakhir dengan berakhirnya kenabian, ilham akan terus ada. Hanya ilham sifatnya individual, sehingga orang lain yang mungkin mendapatkan informasi boleh meyakininya, boleh tidak. Kalau wahyu kan wajib, tapi kalau ini ya tidak seperti wahyu. Kemudian ilham itu biasanya banyak didapat sebagai anugerah, sebagai karomah, sebagai maunah kepada orang-orang yang Allah pilih sesuai dengan kehendaknya. Bisa lewat ru'yah shadiqah, bisa juga lewat apa? Lewat syaf atau mukasyafah dan lain sebagainya, di mana Allah menyingkap berbagai rahasia-rahasia. Sehingga silahkan, boleh dipercaya dan dipegang teguh, boleh juga tidak. Jadi tidak ada masalah. Jangan kemudian dipertentangkan dan dipersoalkan. Mengenai sholat gimana? Ya, memang para ulama, termasuk ulama-ulama fikih, ya, sepakat sholat daf'ul bala atau sholat rebo wakasan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Demikian juga sholat-sholat seperti sholat nisfu Sya'ban, sholat Asyura, sholat Rajab dan sebagainya, itu adalah sholat yang memang masyhur di masyarakat, tapi tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Persoalannya kalau begitu boleh nggak kita sholat? Sholat boleh, entah di rebo terakhir Safar, entah itu di bulan Asyura, nisfu Sya'ban, Rajab dan sebagainya, boleh kita sholat. Sebab apa? Sebab Allah menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Silakan minta dijauhi bala, minta anugerah rizki, usia yang berkah pada nisfu Sya'ban, daf'ul bala pada rebo terakhir bulan Safar, atau permohonan-permohonan lain, silahkan sholat boleh. Tapi sholatnya adalah sholat mutlak atau sholat hajat, bukan sholat daf'ul bala secara khusus, bukan sholat Asyura secara khusus, bukan sholat Rajab secara khusus, bukan juga sholat nisfu Sya'ban secara khusus. Sholatnya adalah sholat mutlak atau sholat hajat, di mana permintaan-permintaan kita silahkan minta sesuai dengan momentum yang kita yakini. Sekali lagi, kenapa? Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di situ. Nah, kemudian ada tradisi apem. Nah, ini yang menarik. Apem ini tradisi setiap menyambut rebo wakasan yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya, Majalengka, Subang dan sekitarnya. Ini gimana hukumnya? Ya, hukumnya memang ada masalah, karena ini tradisi.
ngapem atau apem yang terbuat dari tepung. Kemudian cara makannya ya dicampur dengan kinca. Kinca itu gula Jawa yang dicampur dengan kelapa. Kemudian apem tersebut dicelupkan dan rasanya maknyus. Ya. Apakah dosa? Apakah bid'ah? Apakah khurafat? Tidak, ini tradisi. Tradisi yang sudah berlaku sejak zaman Kesultanan Cirebon dulu. Di mana setiap Rebo terakhir Safar biasanya bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang sekitar, dan yang disedekahkan adalah apem. Maka dengan istilah ngapem. Ya. Jadi boleh-boleh saja tradisi. Toh tidak merusak akidah, tidak berlawanan dengan syarak, dan tradisi ini tradisi baik. Sebab dengan tradisi ini silaturahmi bisa diperkuat, simpati dan empati terhadap sesama, terhadap orang-orang fakir miskin semakin kuat. Maka tradisi ini memiliki nilai positif dan boleh diamalkan. Yang penting kita yakini ini adalah sunnatan hasanatan, tradisi bukan syariat. Dan tradisi kalau positif, kalau hasanatan insya Allah berpahala kalau kita ikhlas. Ya. Dan yang kedua yang paling penting adalah ambil hikmah dan selami filosofinya. Pelajari filosofinya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa apem? Apem itu kan terbuat dari beras, tepung beras. Warnanya putih. Kemudian cara makannya dicelup atau diguyur dengan kinca. Kinca itu gula Jawa yang dicampur dengan kelapa dan rasanya enak. Nah, ini sebenarnya bahasa simbolik. Ini adalah kearifan lokal. Ya. Dan bahasa-bahasa simbolik ini sebenarnya kaya akan hazanah kearifan lokal masyarakat. Ya. Yang kalau kita kembali lagi kepada apem, ya, apem itu adalah simbolisasi diri kita. Ya. Apem dialiri, dicelupi oleh gula Jawa yang dicampur dengan kelapa atau kinca. Simbolisasinya apa? Mana simboliknya apa? Mana simboliknya adalah makna simbolik akan kita sendiri. Kita adalah manusia yang teraliri oleh darah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sudah sewajarnya kalau kita mawas diri, kita senantiasa bersimpati dan berempati, bertasyakur, dan senantiasa merenungi detik demi detik, langkah demi langkah kehidupan kita. Nah, dengan apem, simbol apem, kita diingatkan apem adalah tubuh kita, kinca adalah darah kita. Maka seakan-akan kita diingatkan lewat simbolisasi itu. Hendaklah setiap saat kita mawas diri. Lebih-lebih ada momentum Rebo terakhir di bulan Syawal. Bagi yang mau meyakini, yang tidak, ya nggak masalah. Ya, lewat simbolisasi apem agar senantiasa meningkatkan simpati, empati, memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus kita introspeksi, munajat, mohon perlindungan kepada Allah baik lahir maupun batin. Itulah makna simbolik dari ngapem di setiap bulan Safar Rebo terakhir. Jadi sekali lagi, apemnya itu adalah simbol dari fisik kita, kincanya adalah simbol darah kita. Makan apem dialiri dengan kinca, dibaluri kinca, seperti tubuh kita yang teraliri darah. Dan ketika kita sedekahkan, sekaligus kita laksanakan pada momentum Rebawakasan, bermakna kita harus senantiasa peduli, mengembangkan simpati dan empati, memperkuat ukhuwah dan persatuan, sekaligus mawas diri,
dan memohon perlindungan kepada Allah setiap saat dari berbagai mara bahaya yang mungkin datang kepada kita. Jadi itu sebenarnya tradisi ngapem, dan semoga kita bisa ambil ibrohnya, pelajari mana simboliknya, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.